pembelajaran berikut ini? Nah, adik-adik, dampak dari siklus air salah satunya adalah dapat menghasilkan air yang bersih yang dapat digunakan oleh seluruh makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Air bersih digunakan oleh manusia salah satunya untuk minum dan juga untuk mandi. Selain itu, juga digunakan untuk berbagai keperluan rumah tangga seperti mencuci dan memasak. Air bersih juga digunakan untuk keperluan industri dan juga keperluan pertanian. Tahukah adik-adik mengapa siklus air dapat menghasilkan air yang bersih? Karena pada saat proses penguapan, kotoran yang terdapat dalam air tidak ikut menguap. Jadi, uap air yang dihasilkan adalah uap air yang bersih. Sehingga pada saat hujan turun, air yang dihasilkan pun merupakan air yang bersih dan siap digunakan untuk berbagai keperluan. Namun, tahukah adik-adik semua, pada musim kemarau kita akan kekurangan sumber air bersih. Hal itu diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya oleh ulah manusia itu sendiri, seperti kegiatan penambangan pohon secara liar dan juga pengurangan daerah resapan air. Hal ini mengakibatkan pada musim kemarau, pada saat sungai dan danau mulai mengering dan tidak adanya cadangan air bersih dari air akan menyebabkan bencana kekeringan. Nah, bencana kekeringan ini juga termasuk ke dalam dampak dari siklus air yang diakibatkan perbuatan manusia ini sendiri. Maka dari itu, yuk kita sama-sama menjaga lingkungan untuk menjaga ketersediaan air bersih yang sangat penting dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, adik-adik sekarang sudah tahu kan apa dampak dari siklus air? Pada pembelajaran selanjutnya, kalian akan belajar bersama Kak Erika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang urutan peristiwa atau dikenal dengan istilah alur dalam teks fiksi dan non-fiksi. Siap? Ya. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa teks dapat diartikan sebagai tulisan atau bacaan. Teks sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu teks fiksi dan non-fiksi. Teks fiksi, teks atau bacaan yang dibuat berdasarkan hayalan atau karangan penulis. Contohnya syair, novel, pantun, drama, dan yang lainnya. Sedangkan teks non-fiksi yaitu teks yang dibuat berdasarkan fakta sehingga bisa dilihat kebenarannya atau dibuktikan. Contohnya adalah disertasi, skripsi, karya ilmiah, dan yang lainnya.
Setiap teks atau bacaan sebenarnya disusun menggunakan urutan atau alur tertentu. Demikian halnya teks non-fiksi yang akan kita bahas. Jenis teks non-fiksi yang banyak sebenarnya memiliki alur berbeda-beda dalam penyusunannya. Hanya saja khusus pada bagian yang kita bahas ini, yaitu teks non-fiksi jenis berita, nanti yang akan kita bahas terdiri dari 3 bagian. Secara umum kita bagi menjadi 3 bagian. Pertama, bagian awal berupa pengenalan tokoh, tempat, waktu, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bagian munculnya masalah, yaitu bagian tengah. Nanti dibahas secara detail di situ hingga sampai tuntas. Ketiga, bagian akhir, yaitu berisi solusi atau penyelesaian dari masalah. Alur secara umum dapat dibedakan menjadi 2, yaitu alur maju dan alur mundur. Disebut dengan alur maju karena teks atau bacaan ini disusun mulai dari bagian awal yang berisi pengenalan tokoh, waktu, tempat, kemudian pada bagian tengah urut atau permasalahan yang akan dibahas hingga akhir puncaknya, dan di bagian akhir adalah penyelesaian hingga urut. Kemudian disebut dengan alur mundur karena teks ini disusun terbalik, dari bagian akhir dulu berupa solusi dari masalah, baru bagian tengah berisi inti masalah, kemudian bagian terakhir adalah bagian awal yang di situ berupa pengenalan tokoh, waktu, dan tempat. Untuk memperjelas pemahaman kita simak contoh teks berikut, teks non-fiksi yang memakai alur maju. Silahkan dibaca dengan seksama teks berikut ini. Sudah? Kalau diharapkan sudah membaca. Nah, teks ini adalah teks non-fiksi jenis berita. Kita bisa melihat paragraf pertama itu ada pengenalan tokoh, waktu, dan tempat, sehingga kita sebut dengan bagian awal sesuai dengan penjelasan yang tadi. Bagian paragraf kedua berisi dengan masalah, dibahas sampai klimaksnya di situ, sampai penangkapannya, barang buktinya, sehingga di situ kita sebut bagian tengah. Kemudian paragraf terakhir berisi solusi penyelesaian masalahnya, sehingga teks ini urut disusun dari bagian awal, tengah, dan akhir.